Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, kita kembali ke pembelajaran tematik pada hari ini ya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran sistem pencernaan pada manusia ya. Apa saja sih organ-organ pencernaan? Kemudian nanti kita juga akan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat ya. Silakan dibuka bukunya halaman 19. Disimak ya videonya. Sebelum memasuki materi hari ini, kita simak dulu ya lagu dari Nusa dan Rara. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah, itu tadi lagu dari Nusa dan Rara mengenai cara makan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kita tahu tidak ya, bagaimana sih proses makanan itu dihancurkan di dalam tubuh kita? Ya, kita simak ya pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan proses pencernaan, fungsi utama sistem pencernaan dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, fungsi ingesti ya. Ingesti di sini maksudnya mengambil makanan ke dalam sistem pencernaan dengan cara melalui mulut. Ya, jadi makanan itu diambil ya ke dalam sistem pencernaan dengan cara melalui mulut. Itulah namanya fungsi ingesti. Yang kedua, fungsi mastikasi. Nah, proses mengunyah untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan air liur. Jadi pada saat makanan di dalam mulut kita dihancurkan ya, kita kunyah ya, kemudian dia hancur, itu namanya fungsi mastikasi. Yang ketiga, fungsi deglusisi. Nah, kalau deglusisi sudah dikunyah, dia ditelan. Nah, inilah fungsi deglusisi, yaitu tindakan menelan untuk mengangkut makanan dari mulut ke perut ya. Jadi pada saat menelan ya, itu namanya fungsi deglusisi. Yang keempat, fungsi digesti. Memecah makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, jadi ya, makanan yang dikunyah dan terkena air liur ya, itu kan pecah nih ya. Nah, itu namanya fungsi digesti. Yang kelima, fungsi absorpsi. Nah, absorpsi di sini artinya penyerapan ya. Penyerapan
penyerapan makanan yang sudah dihancurkan itu terjadi di dalam usus ya. Nah, nanti makanan yang akan diserap ke dalam darah ya atau kelenjar getah. Yang keenam, fungsi peristaltik. Nah, peristaltik ini kegiatan memindahkan makanan ya melalui saluran pencernaan dengan cara berkontraksi ya. Tadi ya kata Umi, pada saat kita menelan makanan yang sudah halus kita kunyah, dia akan masuk ke dalam kerongkongan ya. Nah, dia bisa masuk itu karena ada gerakan peristaltik. Yang ketujuh, fungsi defekasi. Nah, defekasi ini fungsi yang terakhir ya. Kalau sudah makanan itu diserap ya, maka ampasnya ya atau sisanya dari pencernaan itu akan dibuang. Itu namanya fungsi defekasi. Secara keseluruhan ya, tugas organ pencernaan ada 3. Yang pertama, bertugas untuk menghancurkan makanan. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan. Dan yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna atau mengeluarkan zat sisa. Jadi ada 3 ya. Menghancurkan, setelah dihancurkan, menyerap, setelah menyerap, mengeluarkan zat sisa. Oke, disimak ya videonya. Nah, di sini ada organ pencernaan ya pada manusia. Organ pencernaan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya saluran pencernaan dan ada yang namanya kelenjar pencernaan. Bedanya apa, Umi? Kalau saluran pencernaan dia dilewati oleh makanan ya, sedangkan kelenjar pencernaan tidak dilewati oleh makanan. Dia hanya membantu menghasilkan zat-zat yang dapat mempercepat proses pencernaan. Oke, apa saja organ pencernaan itu? Yang pertama adalah mulut ya, mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus ya. Nah, sisanya adalah kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini ya ada mulut ya. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan air liur ya. Nah, ketiga ini ya saling membantu dalam proses menghancurkan makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah, memotong ya, sedangkan lidah berfungsi untuk membolak-balikkan makanan dan air liur berfungsi untuk membasahi makanan agar makanan cepat hancur ya. Nah, di mulut terjadi 2 pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis pakai gigi dan lidah. Yang kedua, pencernaan kimiawi, dia menggunakan air liur. Karena air liur itu mengandung enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Nah, kemudian makanan yang telah dihancurkan masuk ke kerongkongan ya. Ingat ya, kerongkongan bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan dia adalah saluran pernafasan, kalau kerongkongan adalah saluran pencernaan ya. Setelah masuk melewati kerongkongan ya. Nah, bagaimana makanan bisa masuk dari mulut ke kerongkongan ya? Dia bisa masuk karena ada gerakan peristaltik ya, gerakan meremas dan mendorong makanan ya. Bukan karena gaya gravitasi ya makanan bisa masuk ke kerongkongan, tapi karena ada gerakan peristaltik ya. Buktinya kita masih bisa dapat menelan makanan pada saat kita berbaring ya atau kita guling ya. Kita masih bisa menelan makanan karena ada gerakan peristaltik. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan ya dan tibalah di lambung ya. Di lambung ini ya terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanis.
Nah, mekanisnya pakai apa Umi? Apa pakai gigi lagi? Enggak ya, pakai gigi, bukan pakai gigi ya. Di lambung ini banyak sekali otot-otot pencernaan ya. Nah, jadi di lambung juga terjadi kegiatan meremas makanan ya, menggunakan otot dinding lambung, dan juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena di dalam lambung ini banyak sekali enzim ya yang membantu untuk menghaluskan makanan ya, dan di lambung juga terdapat asam HCl ya yang dapat membunuh kuman yang berasal dari makanan. Kemudian makanan keluar dari lambung ya. Jadi setiap dia masuk dan keluar itu ada katupnya ya. Sehingga makanan tidak bisa lagi kembali ke bagian atas ya kalau udah keluar. Nah, di lambung ini di sini juga ada katup. Jadi dia langsung keluar ke usus halus ya. Nah, di usus halus ini ya. Ini panjang sekali ya ukurannya. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan ya, atau penyerapan zat-zat makanan. Jadi makanan yang mengandung vitamin ya, yang mengandung protein, pokoknya yang mengandung vitamin dan zat gizi ya diserap di usus halus ya. Kemudian diserapnya kembali kemana? Diserap ya. Nanti kalau udah diserap di usus halus ya, di situ banyak kelenjar, banyak pembuluh darah ya di sini. Nanti sari-sari makanan akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh ya. Nah, sudah di usus halus, nih makanan di sini keluar menuju usus besar. Nih usus besar ya. Kemudian kita lihat ini pergerakannya ya, dari bawah seperti roller coaster ke atas. Kemudian di sini bagian mendatar, baru dia turun ke sini ya, dan ke anus. Nah, apa yang terjadi di usus besar ya? Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air ya. Terjadi penyerapan air oleh dinding-dinding usus besar. Jadi, pada saat dia keluar ya, kepadatannya sesuai ya, tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair ya. Dan di sini juga terdapat banyak ribuan ya atau triliunan bakteri ya, bakteri yang mempercepat pembusukan makanan ya. Jadi kalau udah busuk makanan ya akan cepat dia keluar ya. Nah, dia keluar melalui anus. Nah, hati dan pankreas ini dia berfungsi menghasilkan enzim yang dapat mempercepat proses penghancuran makanan. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya.
Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah,
Aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Oke, tadi video perjalanan makanan di dalam tubuh kita ya. Sekarang kita lanjut ke lagu Mars Hidup Sehat di halaman 21. Disimak ya lagunya. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina
Demikian tadi video pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugasnya di rumah, silahkan menyanyikan kembali lagu Mars Hidup Sehat ya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, langsung ditanyakan ya. Umi akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.